Recording stopped. Selamat malam, Bapak, Ibu hadirin, serta mahasiswa sekalian yang kami hormati. Kami mengucapkan selamat datang di acara webinar pada malam hari ini dengan tema Berani Bicara, Berani Didengar, Seni Presentasi untuk Semua. Berikut kami sampaikan beberapa ketentuan pada acara malam hari ini. Kami mohon untuk menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung demi kelancaran acara. Kami mohon untuk menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Kami mohon untuk seluruh peserta mengisi Google Form di akhir acara untuk mendapatkan sertifikat. Demikian informasi disampaikan. Terima kasih. Pada malam hari ini, Rabu 17 Desember 2025, akan dilaksanakan webinar dengan tema Berani Bicara, Berani Didengar. Seni presentasi untuk semua. Yang terhormat Ibu Riastri Novianita SOS MIKOM selaku narasumber eksternal, Ibu Dr. Ayu Larasati SOS MIKOM selaku dosen pengampu mata kuliah teknik presentasi, Saudari Siti Farida sebagai mahasiswa Universitas Esa Unggul selaku narasumber internal, serta seluruh peserta webinar yang hadir pada acara malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara online pada malam hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mengundang Bapak, Ibu, juga peserta webinar untuk bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon Bapak, Ibu, dan juga peserta untuk mengambil sikap sempurna. Baik, selanjutnya, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, sebelum kita membuka acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Abdul Rozak. Kepada Saudara Muhammad Abdul Rozak, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudari Stefani Melisa selaku MC atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Ayu Larasati, SOS MIKOM selaku dosen pengempu mata kuliah teknik presentasi, Ibu Riastri Novianita, SOS MIKOM selaku narasumber, Saudari Siti Farida selaku narasumber mahasiswi, Saudari Nadia Salwadinata selaku moderator, dan Saudari Stefani Melisa selaku MC.
serta Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, izinkan untuk saya memimpin doa pada acara malam hari ini dengan cara Islam. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan cara berdoa dengan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan segala kebesaran dan keagunganmu, dengan tak henti-hentinya kami mengucapkan puji serta syukur kehadiratmu, serta dengan menadahkan tangan untuk memohon kehadiratmu. Pada saat ini kami hadir dalam melaksanakan acara webinar dengan tema Berani Bicara, Berani Didengar, seni presentasi untuk semua. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan harapan mengharap barokah dan ridhomu selalu menyertai kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, di awal pertemuan ini, berikanlah kelancaran kegiatan kami sampai nanti di penghujung kegiatan. Dengan mengharap kemanfaatan, ridho, dan barokah dalam pelaksanaan ini, guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kepribadian kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami, terimalah taubat kami, dengarkanlah harapan dan permohonan kami. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada Saudari Stefani Melisa selaku MC pada acara malam hari ini. Baik, terima kasih banyak kepada Saudara Muhammad Abdul Rozak atas pembacaan doa pada malam hari ini. Selanjutnya akan ada penyampaian sambutan, namun dikarenakan Ibu Ayu Larasati belum hadir di webinar pada malam hari ini, jadi akan kami lewatkan terlebih dahulu. Selanjutnya, acara selanjutnya memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi dari para narasumber yang akan dimoderatori oleh Saudari Nadia Salwadinata. Selaku moderator, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta webinar sekalian. Perkenalkan, saya Nadia Salwadinata selaku moderator pada webinar malam hari ini. Terima kasih kepada MC yang telah membuka acara dengan begitu baik, serta kepada seluruh peserta yang sudah bergabung tepat waktu. Pada kesempatan ini, kita akan memasuki sesi inti webinar yang mengangkat tema Berani Berbicara, Berani Didengar, seni presentasi untuk semua. Tema ini tentunya sangat relevan ya bagi kita sebagai mahasiswa karena kemampuan presentasi merupakan keterampilan penting yang dibutuhkan baik di dunia akademik maupun profesional. Baik, tanpa berlama-lama kita akan memasuki sesi pemaparan materi dari narasumber pertama kita. Sesi pertama akan dibawakan oleh narasumber luar kita yaitu Ibu Riastri Novianita, SOS MIKOM, yang pada kesempatan ini berkenan hadir untuk membagikan wawasan dan pengalamannya terkait praktik komunikasi serta penyampaian presentasi yang efektif. Pada sesi ini beliau akan memberikan pemaparan yang dapat membantu kita memahami bagaimana membangun presentasi yang jelas, terstruktur, dan menarik agar dapat diterima dengan baik oleh audiens. Baik, kepada Ibu Riastri Novianita, SOS MIKOM, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, sudah dimulai ya, mohon maaf. Saya berikan sambutan dulu ya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Riastri Novianti selaku dosen dari Bina Sarana Informatika. Terima kasih Bu Riastri yang telah berkenan untuk hadir pada malam hari ini dengan tema yang akan disampaikan oleh presentasi kelompok Berani Bicara, Berani Didengar, seni presentasi untuk semua. Tentunya nanti akan disampaikan sharing ilmu dan juga pengalaman dari Ibu Riastri dalam bidang khususnya Fakultas Ilmu Komunikasi. Dan sekali lagi selamat buat teman-teman mahasiswa yang telah memaksimalkan pada kegiatan malam hari ini. Sekali lagi terima kasih, saya kembalikan kepada MC.
Baik, terima kasih banyak Ibu Ayu atas kata sambutan yang telah disampaikan untuk webinar pada malam hari ini. Baik, saya kembalikan kembali kepada Ibu Riastri dan juga moderator yaitu Nadia Salwadinata. Terima kasih banyak. Baik, sesi pertama akan dibawakan oleh narasumber luar kita, yaitu Ibu Riastri Novianita, SSM IKOM. Kepada Ibu Riastri, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sebenarnya jujur ini saya tidak ada persiapan apa-apa. Jadi saya bincang-bincang aja ya mengenai presentasi ini, mengenai tema presentasi. Oke, kira-kira dalam bagaimana nih cara menyampaikan presentasi tersebut atau tema bahan yang lain gitu. Bisa didetailkan lagi nggak untuk tema presentasi ini? Mungkin cara menyampaikan kita saat presentasi gitu ya, atau gimana, Mbak Moderator? Mungkin. Iya, Ibu. Oh gitu. Oke, baik. Saya menyampaikan sedikit aja ya, Mbak ya, karena emang jamnya waktu sudah pulang dari kerjaan. Oke, baik. Kalau menurut saya sih presentasi itu baiknya dilakukan atau disampaikan secara apa ya, secara santai aja gitu. Jadi nggak usah dibawa nervous, nggak usah dibawa gugup, walaupun sebenarnya hati kecil kita tuh gugup gitu. Gitu sih kalau menurut saya. Cara menyampaikannya itu lebih rileks aja dalam melakukan suatu presentasi gitu. Sedikit dari saya sih seperti itu, Mbak, gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, Mbak, atau yang lain mungkin, atau udah sesi tanya jawab belum, Mbak? Jujur nih saya masih agak baru pertama melakukan ini, jadi agak-agak maaf ya kalau agak-agak. Boleh, Mbak, ada pertanyaan atau apa? Silakan. Teman-teman, Mungkin dari Mbak Ayu untuk ada dari Mbak Ayu mungkin untuk ini sebagai pencair suasana, Mbak, boleh. Mbak Ayu kasih masukannya, silakan. Baik. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan ke Bu Riastri. Bagaimana seni berbicara, khususnya khusus para Gen Z, bagaimana seni berbicara pada teknik presentasi yang saat ini sering digunakan, khususnya sesuai dengan etika komunikasi. Oke, ada yang ingin bertanya boleh. Atau di sini, maaf saya off cam ya, karena emang lagi di dalam ruangan, rame ruangannya. Jadi saya off cam. Oke, ada yang ingin bertanya boleh. Atau masih ingin dijelaskan lagi tentang suatu presentasi itu seperti apa? Izin Ibu, boleh dijelaskan lagi Ibu? Dari mana nih? Dari Esa Unggul ya? Oke, baik. Presentasi itu kalau menurut saya tuh lebih rileks, lebih menantang, atau apa ya, untuk menyampaikannya tuh lebih menantang gitu. Maksudnya menantang orang lain tuh ingin bertanya ke kita tentang tema apa gitu ya. Nah itu dengan memberi suatu tantangan. Jadi orang ingin bertanya ke kita seperti itu. Gitu sih kalau dari saya. Maaf ya, sebenarnya saya jujur ini nggak ada persiapan apa-apa. Jadi agak-agak membingungkan juga. Seperti itu. Udah cukup jelas atau masih ada keraguan nih kira-kira? Cuman sedikit aja sih saya bisa memberi informasinya gitu. Atau ada yang ingin Bayu mungkin. Boleh izin bertanya Ibu Riastri? Bayu lagi, kita kembali ke Bayu lagi. Boleh Bayu? Agak-agak susah sinyal ya. Atau gimana Mbak? Mungkin moderator. Kepada Bu Riastri, saya punya pertanyaan. Moderator. Kayaknya Bayu lagi di jalan, itu susah sinyal ya. Iya, boleh Kakak teman-teman Piling bertanya. boleh mau bertanya itu. Kita ngobrol aja ya, ngobrol santai aja ya. Iya, kita Jadi biar ngobrol saya aja relax kali, gitu. sharing-sharing kali Bu. Kayaknya Iya, kaku kan. bener. Iya, sorry. Karena emang apa ya, ini dari dosen luar sih jadi. Saya punya pertanyaan. Oke, baik. Bagaimana sih untuk cara sharing-sharingnya? Ibu Silakan. untuk membangun? Oke. Gimana cara Ibu untuk ketika Ibu harus melakukan presentasi di depan audiens yang
sekiranya tuh lebih hebat dari Ibu, misalnya lebih tinggi jabatannya Kak, atau apa. Jadi gimana cara Ibu untuk Suaranya membangun putus-putus rasa ya. percaya diri Ibu? Oke, baik. Kalau kayak gitu boleh. Yang awalnya kita gimana ya? Harus tarik nafas dulu perlahan biar nggak grogi ya, terutama ya. Biasanya gini aja sebenarnya saya juga grogi nih. Makanya saya coba mencairkan gimana gitu. Kemudian kita harus siapkan materi yang ingin dipersiapkan. Itu penting. Pertama, minimal kita presentasikan 10 menit ya, 10 sampai 15 menit. Perlu sih menyiapkan materi yang ingin mungkin di luar dugaan kita seperti itu. Gitu. Kita harus siap dengan pertanyaan di luar dugaan kita gitu. Gitu sih. Baik Oke, Ibu, makasih Ibu untuk jawabannya. Oke, mohon maaf Sama-sama. ini saya sinyalnya kurang baik di jalan. Tadi pertanyaannya bagaimana cara kita membangun rasa percaya diri pada saat kita berhadapan di orang yang lebih tinggi jabatannya ataupun mungkin lebih banyak pengalamannya dan Ya. mungkin apa namanya, kita bagaimana cara kita mengatasi minder ya, iya kan? Pertanyaan itu kan. Nah, Ya. pada saat Anda akan presentasi di hadapan orang banyak, yang pertama yang harus Anda persiapkan adalah rasa percaya diri yang tinggi, di mana Anda punya keyakinan pada diri Anda, saya mampu, saya bisa, dan saya lebih kuasai apa yang menjadi apa namanya tema dari yang akan disampaikan dan juga yang akan dipimpin oleh Anda. Yang kedua, Anda menguasai materi ya, penting sekali menguasai materi. Yang ketiga adalah Anda memahami informasi atau yang update terkini seperti apa. Karena tidak semua orang yang Anda anggap lebih tinggi dan juga memahami luas ataupun mungkin Anda merasa minder itu tidak semua orang menguasai semua teori dalam semua bidangnya. Setiap orang punya keahlian masing-masing dan punya privilege masing-masing seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah Anda harus bisa mempersiapkan diri melihat audiensnya ini siapa. Ketika audiensnya ini lebih tua dan di kalangan pejabat, tentunya Anda harus menggunakan etika komunikasi seperti mohon izin, mohon maaf, kemudian Anda menyesuaikan dengan audiensnya, tata bahasanya, ya. Etika komunikasi sangat-sangat penting sekali untuk Anda kuasai pada saat Anda harus presentasi di depan orang yang di depan orang yang Anda lihat itu. Saya harus menyesuaikan ya dalam susunan kata dari etika komunikasinya. Ketika Anda audiensnya anak-anak, berarti tata bahasa Anda tidak boleh terlalu kaku sehingga bisa dikuasai oleh anak-anak tersebut. Tapi jika audiens Anda ada di atas, lebih tua ataupun mungkin levelnya levelnya di kalangan pemerintah, Anda juga harus menggunakan tata bahasa yang disesuaikan dengan etika komunikasi dan juga lingkungannya seperti itu. Dan satu sih kuncinya untuk presentasi sukses itu yang pertama adalah rasa percaya diri yang tinggi ya. Kalau kalian menguasai materi tapi kalian nggak punya rasa percaya diri, nah itu agak susah. Bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri? Nah, cara menumbuhkan rasa percaya diri, jalan-jalan ya. Mohon maaf. Yang pertama adalah teman-teman harus meyakinkan diri bahwa saya bisa, saya menguasai ini semua dan mereka nggak bisa. Nah itu coba tanamkan, saya yang bisa, saya menguasai ini semua, mereka nggak bisa. Dan ketika Anda, dan juga satu lagi doa ya, ketika kalian punya keyakinan percaya diri tapi kalian tidak diawali dengan doa, itu agak tidak Biasanya akan buyar, didampingi Mbak. dengan doa. Seperti itu. Ya, mungkin Bu Asri lagi di jalan ya, sedang menuju pulang dari kampus Biasanya akan buyar kalau nggak PSI. didampingi dengan doa. Iya, oke. Nggak apa-apa Bu Asri, misalkan Bu Asri masih di jalan, nggak apa-apa. Mungkin silakan aja, nggak apa-apa. Terima kasih banyak Bu Asri. Ya, Bayu. Mungkin putus-putus ya suaranya Bayu ya. Iya, oke. Saya juga masih di jalan ini. Oke, mungkin kita berikan tepuk tangan dulu buat Tadi Bu Asri. kenapa Mbak? Soalnya Nggak apa-apa Bu Asri. Ya. maaf Mbak, putus-putus. Terima kasih Bu Riastri. Ibu, izin boleh nggak Nggak ada? kedengeran. Saya ingin bertanya lagi, Ibu. Oke, boleh Galang, silakan. Ibu kan ini kan sekarang di era digital ya, Bu. Kan pasti attention span audience kan semakin pendek. Kayak apa sih teknik hook atau pembukaan yang paling efektif tuh dalam 30 detik awal biar kita langsung kunci perhatian audiens seperti itu sih, Bu.
Ini Bu Astri? sinyal siapa yang putus-putus ya dari saya ya? Ada, saya masih di Zoom. Iya. Mungkin saya jawab sedikit ya. 30 menit sebelum memulai Oke, presentasi. silakan Bayu. Ya. Mungkin kita ada beberapa pantun yang disampaikan, atau mungkin ada ice breaking yang mungkin menjadi pusat perhatian pada saat kalian menjadi narasumber atau presentasi di depan. Itu sih mungkin masukan dari saya. Terima kasih. Ya, Mbak Ayu. Mungkin ganti hotspot Mbak Ayu, bisa nggak? Suara saya sih jelas ya, Bu. Oh Oke. gitu, mungkin sinyal saya juga kali ya. Oke, silakan. Oke, silakan. Mungkin cukup ya. Dari Boleh Bu Astri bertanya mungkin ke saya- Bu Ayu? Ya, silakan. Ya, Bu Ayu, salam kenal. Saya Randy. Saya mau bertanya nih. Gimana tipsnya kalau kita di depan audiens yang ternyata audiensnya itu mungkin, kalau tadi kan apa ya? Kalau tadi kan Bu Ayu menyampaikan lebih tinggi levelnya gitu kan. Terus belum tentu level tinggi bisa lebih speakingnya lebih bagus daripada kita gitu kan. Oh, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Ketika kita berada di kita berada di depan, kemudian kita berhadapan dengan orang-orang yang petinggi, kita harus menyesuaikan bagaimana tata bahasanya, bagaimana kebutuhan apa yang harus kita sampaikan, bagaimana etika komunikasi yang kita harus lakukan, bagaimana cara kita menyapa, itu yang harus pertama dikuasai. Yang saya maksud adalah tidak semua apa yang kita ketahui, tidak semua pengalaman yang kita punya itu dimiliki oleh audiens yang kita lihat itu petinggi seperti itu. Oke. Jadi bukan itu ya, bukan tadi maksudnya seperti itu ya. Jadi Bukan. belum tentu tadi karena banyak juga maksudnya yang terlihat tampak tinggi gitu ya, ternyata komunikasinya nggak baik daripada kita gitu kan. Sedangkan mungkin orang yang berpendidikan di bawah itu atau levelnya di bawah itu lebih baik komunikasinya ketimbang yang tinggi-tinggi seperti itu, Bu. Oh, enggak seperti itu. Oke, karena yang terjadi saat ini kan komunikasi public speaking itu kan kadang-kadang juga levelnya tinggi tapi komunikasi nggak baik gitu, Bu. Biasanya kalau seperti itu tergantung dari orang masing-masing sih. Orangnya kita lihat gimana dia lebih bisa gimana dalam berkomunikasi seperti itu. Misalnya kita sering lihat dari orangnya masing-masing seperti itu sih. Oke. Mas Randy, yang dikatakan komunikasi tidak baik itu seperti apa ya? Misalnya tadi gugup, lalu Nah, satu ya, lalu kalau kita bicara mengenai gugup itu kalau kita pelajari di vocal expression ada beberapa hal-hal yang dikatakan sebagai virus dalam pengucapan atau intonasi dalam presentasi. Seperti pada saat kita presentasi kita mengucapkan itu termasuk terdapat virus-virus pada saat kita berkomunikasi. Terus kemudian apa ya? Nah, itu kita terjeda sebentar, itu termasuk dalam virus dalam intonasi vocal expression. Itu masuk dipelajari di vocal expression di teknik presentasi. Jadi untuk sukses presentasi pun juga teman-teman harus menguasai teknik dalam vocal expression seperti itu ya. contoh vocal expression seperti apa, Bu? Boleh Nanti saya share ya PPT-nya ya. Kita belajar di vocal sedikit expression aja, ya. misalnya A, I, U, E, O itu atau apa gitu kan. Ya betul, itu masuk ke dalam teknik dari vocal expression. Kalau cara mengatasi kegugupan itu sendiri gimana, Bu? Bu Ayu, misalnya kita harus solusi cara mengatasi kegugupan misalnya seperti itu. Apa kita alihkan ke yang biar suasana cair atau bagaimana gitu? Seperti itu kan, Bu, maksud Cara tipsnya. mengatasi kegugupan adalah yang pertama adalah kita harus banyak latihan. Ketika kita banyak latihan, kita banyak exercise, di situ rasa percaya diri kita akan tumbuh. Kita latihan depan membuat video atau kita latihan depan kaca secara berkali-kali pada saat akan presentasi, itu akan meningkatkan rasa percaya diri kita. Ya. Ibu maaf, Oke, mungkin izin kalau zaman kayaknya sekarang dengan menggunakan video kali ya. Kalau menggunakan Ibu, video maaf. lebih Maaf izin Bu, sebenarnya kayak sesi tanya jawabnya kita Kenapa?
cukupi Iya, saja ya, soalnya kan kita waktu terbatas juga. betul. Oh ya, Kelompok oke, oke. selanjutnya juga nungguin. Abis ini juga masih ada narasumber selanjutnya kan, maaf Ibu. Oke, oke. Oke, bisa dilanjut moderat Berarti apa cukup cukup MC? aja ya. Ya, Bu Asri, terima kasih banyak ya untuk waktunya. Oke, baik. Berarti saya Baik, boleh terima izin kasih live banyak ya. kami ucapkan kepada Ibu Ayu dan Ibu Riastri atas. Iya Ibu. Semoga ilmu yang disampaikan tadi bisa menjadi bekal bagi kita semua. Selanjutnya akan ada sesi foto bersama terlebih dahulu yang akan dipandu oleh MC. Kepada MC saya persilahkan. Baik, kami mohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera masing-masing karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Ayo semuanya dinyalakan kameranya masing-masing ya. Baik, 1, 2, 3. Baik, sesi foto bersama telah selesai. Terima kasih banyak atas partisipasi dari para peserta. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada MC dan juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti sesi foto bersama. Baik, teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan memasuki sesi pemaparan materi dari narasumber kedua kita, yaitu narasumber internal dari Universitas Esa Unggul. Beliau adalah Saudari Siti Faridah, mahasiswa yang akan berbagi mengenai pengalaman serta tips praktis dalam penyampaian presentasi yang menarik dan efektif. Baik, langsung saja kepada Saudari Siti Faridah, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih kepada MC dan moderator. Selamat malam semuanya. Yang saya hormati Ibu Ayu Larasati selaku dosen pengampu mata kuliah teknik presentasi dan Ibu Riastri Novianita selaku narasumber tamu serta teman-teman mahasiswa sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi pada hari ini. Hari ini saya ingin menyampaikan materi tentang berani bicara, berani didengar, seni presentasi untuk semua. Materi ini menyampaikan bagaimana kita dapat membangun keberanian dalam berbicara di depan banyak orang, serta menyampaikan ide secara lebih efektif dan percaya diri. Apalagi, topik ini sangat berhubungan dengan kita sebagai mahasiswa, karena setiap per semester kita selalu berhadapan dengan tugas presentasi. Lalu kemampuan presentasi tidak hanya bicara di depan banyak orang, tetapi kita juga menyampaikan materi yang dengan jelas dan terstruktur. Jika kita ingin menyampaikan ide secara baik dan secara tepat, maka akan lebih mudah dipahami dan diterima oleh para audiens. Nah, lalu kenapa sih kita harus berani bicara? Karena berani bicara membuat kita lebih siap menghadapi situasi apapun itu, seperti di akademik maupun sosial. Ketika kita mampu menyampaikan pikiran dengan tegas, kita menunjukkan kepada para audiens bahwa kita menghargai diri sendiri dan ide yang ingin kita bawa. Berani bicara juga dapat membangun kepercayaan diri kita, seperti kita berbicara di depan banyak orang, meskipun gugup, tapi itu akan membuat mental kita semakin kuat, sehingga kita akan lebih terbiasa menghadapi situasi yang bikin kita takut setiap presentasi. Selanjutnya ada tantangan umum saat presentasi. Yang pertama, gugup atau takut salah. Nah, biasanya sering terjadi nih pada saat presentasi. Gugup atau takut salah contohnya tangan bergetar, suara bergetar, lalu bicaranya cepat karena mereka mengalami kepanikan. Yang kedua, takut dinilai atau dikritik oleh dosen atau teman-teman atau para audiens. Yang ketiga, khawatir lupa materi. Contohnya saat sedang presentasi tiba-tiba ngeblank, apalagi itu materinya sangat penting. Yang keempat, tidak yakin dengan penyampaiannya. Yang kedua, kurang persiapan saat presentasi. Yang keenam, bahasa tubuh yang tidak terkendali. Tips biar nggak gugup. Nah, apa sih tipsnya? Yang pertama, cobalah latihan kecil tapi konsisten. Contohnya, latihan 5-10 menit berbicara di depan cermin. Biar kalian lebih terbiasa nih berbicara di depan banyak orang. Lalu yang kedua, cobalah menguasai materi tersebut.
biar kalian lebih fleksibel menyampaikan materi kepada para audiens. Yang ketiga, sebelum kalian melakukan presentasi nih, kalian harus awali dengan tarik napas dalam-dalam, biar mengurangi ketegangan pada diri kalian. Yang keempat, jika kalian presentasi di ruangan baru atau tempat baru, cobalah kalian datang lebih awal dan adaptasilah ruangan tersebut biar kalian lebih rileks dan pikirannya lebih tenang. Selanjutnya ada memahami audiens. Setiap audiens pasti memiliki kebutuhan dan harapan yang berbeda-beda kan? Nah, dengan memahami siapa yang mendengarkan, kita bisa menyesuaikan gaya bahasa kita, contoh yang diberikan, dan kedalaman materi. Hal ini membuat pesan yang disampaikan lebih mudah diterima dan dipahami oleh para audiens. Struktur presentasi yang efektif. Yang pertama, menyampaikan tujuan dan arah presentasi. Yang kedua, menyusun alur materi dari yang sederhana ke yang kompleks. Yang ketiga, memberikan ringkasan inti sebelum berpindah topik. Selanjutnya ada komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal itu pemilihan kata, intonasi, kejelasan suara, bahasa yang sopan, yang untuk juga membantu menjadi perhatian mereka kepada kita saat presentasi. Lalu, komunikasi non-verbal adalah bahasa tubuh yang tepat dapat memperkuat pesan yang kita sampaikan kepada para audiens, biar audiens lebih percaya pada kita yang sedang presentasi, yang terlihat yakin dan menunjukkan ekspresi yang sesuai dengan isi materi tersebut. Presentasi bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang bagaimana kita menyampaikan pesan dengan cara yang tulus dan mudah dipahami oleh para audiens. Berani bicara adalah langkah pertama untuk berani didengar. Semakin sering kita mencoba, semakin besar peluang kita berkembang. Baik, demikian seluruh materi yang telah saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat dan membantu teman-teman untuk lebih percaya diri saat presentasi. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Siti Farida atas pemaparan yang sangat bermanfaat dan mudah dipahami. Semoga insight yang dibagikan dapat membantu kita semua untuk lebih percaya diri dalam melakukan presentasi. Selanjutnya akan ada sesi foto bersama lagi. Untuk itu, MC dipersilakan kembali untuk memandu jalannya sesi foto. Baik, kami mohon kembali kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera masing-masing karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Ayo semuanya mari dinyalakan kameranya ya. Baik, 1, 2, 3. Terima kasih banyak atas partisipasi peserta dan hadirin sekalian. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Nadia Salwadinata. Terima kasih. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti sesi foto bersama dan terima kasih juga kepada MC yang telah memandu sesi foto kedua dengan baik. Dengan berakhirnya sesi foto bersama, seluruh rangkaian acara pada malam hari ini juga telah selesai dilaksanakan. Semoga seluruh materi yang telah disampaikan semua dalam dunia public speaking dan presentasi. Saya Nadia Salwadinata selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Nadia Salwadinata yang telah menjalankan peran sebagai moderator webinar dengan sangat baik sehingga webinar ini dapat berlangsung dengan lancar dan interaktif. Demikian rangkaian kegiatan webinar Berani Bicara, Berani Didengar, Seni Presentasi untuk Semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Riastri Novianita, SOS MIKOM, Ibu Dr. Ayu Larasati, SOS MIKOM, Saudari Siti Farida, serta seluruh peserta yang hadir pada acara malam hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan pada malam hari ini dapat bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi kita semua untuk terus berkembang dalam kemampuan presentasi. Kami mengingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk tidak lupa mengisi Google Form yang telah disediakan. Terima kasih atas partisipasi dan antusiasme seluruh peserta. Selamat malam dan salam sehat selalu. Google Form-nya di-share. Google Form-nya ada di link komentar ya.
Para hadirin bisa mengisi Google Form-nya yang ada di kolom komentar di Zoom ini. Terima kasih. Jika sudah selesai mengisi Google Form-nya, boleh meninggalkan ruangan Zoom ini.